Perkenalkan, nama saya Monika Nirwana Fitriani dengan NIM 17096240069. Halo, perkenalkan nama saya Mahira Kanita Aji Putri dengan NIM 17096240081. Halo, perkenalkan saya Asbila Muhammad dengan NIM 17096240031. Halo, perkenalkan nama saya Regita Natasha dengan NIM 17096240078. Halo, nama saya Maisyen Syira Zikra dengan NIM 17096240075. Halo, nama saya Fitri Tina Natasha dengan NIM 17096240011. Kalian tahu nggak sih apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpinnya. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Ada 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter, di mana gaya ini pemimpin mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah karyawannya secara tegas. Untuk simulasi video gaya kepemimpinan otoriter berikut ini. gimana liburan kemarin? Seru banget, sumpah kayak kemarin tuh aku jalan-jalannya ke pagi Bu. Oke, langsung aja. Saya sudah buat pembagian tugasnya. Laporan dikirim ke saya di hari Kamis jam 8. Tidak perlu ada diskusi. Baik Bu, tapi mungkin kalau strategi analisisnya Tidak ada mungkin kerjakan saja apa yang sudah saya lakukan. Sudah biasa, sudah mengerjakannya kan? Gaya militernya makin parah ya. Gue baru buka laptop aja dia udah melotot. Saya dengar itu ya, Regita. Bisa fokus? Maaf, Bu. Gaya kepemimpinan yang kedua, gaya demokratis. Gaya ini mengajak seluruh tim untuk mengambil keputusan secara bersama. Berikut simulasinya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas rencana kampanye digital untuk klien baru kita ya. Nah, saya di sini ingin semua kalian sampaikan ide kalian karena kita akan putuskan secara bersama-sama. Setuju? Setuju, Bu. Oke, Mesya, bagaimana dengan konsep kontennya? Baik, Bu. Menurut saya, usul saya nih, tone-nya itu relatif santai dan relatable. Karena target audiens kita tuh anak muda. Oke. Jadi, lebih baik yang santai, ringan, dan mengikuti apa yang sedang viral. Oke, siap. Nanti saya note ya. Oke, Bu. Oke, Moni, kalau misalkan kamu lihat dari sisi SEO nih, nah kamu tuh ada saran nggak buat SEO ini? Saran saya sih kita tetap menggunakan keyword yang relevan, tetapi jangan terlalu memaksakan. Iya. Kontennya harus tetap natural. Oke, siap. Nah, buat Mahi nih, bagaimana jadwal unggahan di media sosial? Nah, oke Bu, di sini saya udah buat jadwal nih post 3 kali dalam seminggu. Di sini juga saya punya testing post plan A dan B. Jadi itu untuk menentukan waktu yang tepat jadwal postnya, di mana view kita mencapai target. Oke, siap. Oke, Mahira, itu bagus ya. Kamu bisa mengunggah buat sesuai dengan jadwal yang udah kamu sarankan. Oke, selanjutnya untuk Regita, data apa yang bisa kita bantu buat evaluasi nanti? Untuk itu, saya sudah siapkan dashboard analitik sederhana
Dari situ kita bisa melihat performa tiap konten dan engagement-nya per platform. Oke Regita, itu keren ya. Nah, karena di sini semua sudah menyampaikan idenya dan sudah membuat konsep final, jadi nanti saya akan kirimkan draftnya ke kalian. Kalian nanti bisa beri masukan lagi kalau misalnya ada masukan sebelum dikirim ke kalian. Semua sepakat? Sepakat, Bu. Oke, terima kasih ya semua. Saya bangga bisa berdiskusi bersama kalian. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pemimpin transformasional itu memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini saya ingin membahas ide besar yang bisa meningkatkan layanan dan semangat kerja kita. Saya yakin setiap dari kalian mempunyai potensi luar biasa yang bisa kita kembangkan bersama. Ide besar seperti apa yang Ibu maksud? Kita akan memulai program inovasi bersama. Di sini saya ingin kalian mengemukakan ide-ide yang bisa meningkatkan efisiensi, pelayanan, bahkan suasana kerja. Saya percaya perubahan ini bukan hanya dari atas, tetapi lahir dari seluruh tim. Bu, berarti semua ide akan dipertimbangkan, termasuk dari level staff yang seperti kami. Tentu saja, Mesya. Saya yakin kalian yang terlibat langsung di lapangan mempunyai banyak masukan berharga. Kepemimpinan saya bukan hanya sekedar memberikan instruksi, tetapi menginspirasi dan memberdayakan kalian. Kalau begitu, saya ada ide sederhana untuk mempercepat proses administrasi agar tidak membuang waktu yang banyak. Bagus sekali, Fitria. Itulah yang saya tunggu. Semua ide, besar atau kecil, mempunyai dampak. Kita akan bahas, evaluasi, dan saya akan dukung penuh implementasinya jika memang bermanfaat. Bu Monik, saya jadi termotivasi. Biasanya atasan cuma kasih perintah, tapi Ibu mengajak kami terlibat. Terima kasih, Mesya. Itulah inti dari kepemimpinan transformasional. Saya ingin kita semua berkembang, bukan hanya perusahaan, tetapi juga kalian sebagai individu. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang positif. Saya jadi semangat nih Bu untuk ikut berkontribusi. Itu yang saya harapkan. Mari kita wujudkan perubahan bersama. Saya percaya tim ini bisa jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan. Gaya kepemimpinan yang keempat adalah transaksional, di mana pemimpin menggunakan hukuman dan hadiah untuk mendorong kepatuhan para bawahannya. Contohnya sebagai berikut. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Saya ingin menyampaikan tentang evaluasi kinerja kita minggu ini. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa ada salah satu dari kita yang telah melakukan pelanggaran besar di perusahaan ini. Kalau betul kejadian apa ya Bu? Setelah saya melakukan pemeriksaan, terbukti bahwa saudara Hasbi telah melakukan pelanggaran yang cukup berat, yaitu dengan 3 kali tidak masuk dalam kerja dan tidak melakukan pekerjaannya. Ibu Regita, saya minta maaf atas keterlambatan saya. Saya tidak bermaksud melanggar peraturan. Saya harap Ibu Regita dapat memberikan saya toleransi. Hasbi saya mengerti, tetapi aturan perusahaan adalah tetap aturan. Saya memimpin dengan prinsip keadilan dan konsistensi. Saya ingin semua karyawan saya itu disiplin. Kalau boleh tahu, sanksi apa yang didapat oleh Hasbi ya Bu? Sanksi yang diberikan oleh perusahaan kepada Hasbi adalah Hasbi mendapatkan skorsing kerja selama 2 hari. Apakah skorsing ini mempengaruhi penilaian kinerja Hasbi selanjutnya? Tentu saja Fitria, karena skorsing ini akan tercatat ke dalam evaluasi kinerja karyawan, tetapi jika Hasbi melakukan perubahan ke depannya, skorsing ini tidak akan mempengaruhi gaji dan bonusnya. Baik, Ibu. Saya paham. Saya akan menghormati dan menerima keputusan Ibu. Untuk kedepannya, saya akan berusaha lebih disiplin lagi. Itu yang saya harapkan dari kamu, Hasbi. Kepemimpinan saya sudah jelas. Siapa yang mematuhi aturan dan target akan mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, jika dia melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Saya ingin semua karyawan saya disiplin dan maksimal dalam bekerja. Baik, Ibu. Baik Ibu, kami akan tetap mematuhi peraturan yang ada dan mengevaluasi dari kinerja kami sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan kita bisa bekerja dalam tim lebih baik lagi. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang kelima, yaitu laissez-faire. Laissez-faire adalah
gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin memberikan hak atau kebebasan yang penuh kepada anggota tim. Di mana gaya kepemimpinan ini pemimpin cenderung menghindari tanggung jawab dan jarang terlibat. Untuk simulasi gaya kepemimpinan laissez-faire sebagai berikut. Iya, ada apa? Pak, jadi saya mau nanya nih soal project yang Bapak kasih kemarin. Nah, itu kita mulai dari mana ya, Pak, ngerjainnya? Kalau itu saya juga bingung. Kalian mulai aja lah dulu. Saya percaya kok sama kalian. Tapi kalau arah proyeknya gimana Pak? Apa ada guideline-nya? Kalau itu sih bebas, yang penting hasilnya oke. Kalian kan udah 5 tahun kerja di sini. Oke, baik. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya keluar dulu ya, Pak. Ya, silakan. Gimana sih, Pas nih? Orang ditanya project kok kita kayak main tebak-tebakan. Iya kan, gaya bebas kayak gini sih enak di awal, pusing di akhir. Kalian tahu nggak sih bedanya pemimpin dengan manajer? Kalau pemimpin adalah sosok yang menciptakan visi, memberi arah, serta menginspirasi anggota tim untuk bergerak menuju tujuan bersama. Kalau manajer adalah seseorang yang berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi suatu kegiatan organisasi sesuai dengan struktur dan sistem yang telah ditetapkan. Jadi kalian udah tahu kan, bisa bedain mana pemimpin dengan manajer? Jangan salah lagi ya.